Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Konita Valera Suara dengan NIM 4221945 dan teman saya Awaludin Rauf dengan NIM 4221935. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan presentasi mengenai website yang telah kami buat yang bertemakan dengan destinasi wisata. Adapun pembahasan yang pertama yang akan kami bahas adalah latar belakang yang berisi pengertian destinasi wisata dan latar belakang kami membuat website kami. Yang kedua ada manfaat, di mana berisi manfaat dari website yang kami buat. Yang ketiga ada tujuan yang berisi tujuan dari website yang kami buat. Dan yang keempat berisi mockup website yang akan menampilkan mockup dari website yang kami buat. Yang pertama ada latar belakang. Pertama-tama kami akan menjelaskan pengertian dari destinasi wisata tersendiri. Destinasi wisata merupakan suatu kawasan spesifik yang dipilih oleh seseorang atau sekelompok pengunjung yang mana ia dapat tinggal dalam waktu tertentu menurut Hadinoto. Nah, destinasi wisata ini bisa berupa pegunungan, pantai, kebun binatang, ataupun penangkaran flora ataupun fauna yang ada di Indonesia ataupun di negeri lain. Ini merupakan salah satu contoh destinasi wisata yang ada di Indonesia yang berlokasi di Nusa Tenggara Timur yang bernama Labuan Bajo. Lalu latar belakang kami memilih tema dari destinasi wisata sendiri adalah destinasi wisata di Indonesia menjadi daya tarik dan nilai tambah untuk Indonesia. Dengan banyaknya destinasi wisata yang ada di Indonesia, membuat turis baik dari dalam maupun luar negeri yang berkunjung semakin banyak. Dengan adanya peningkatan dan tren terhadap destinasi wisata yang terbilang tak ada habisnya, membuat kami merancang sebuah website yang bertemakan destinasi wisata. Yang secara garis besar, website kami akan menampilkan memuat data-data tentang tempat-tempat destinasi wisata terkhusus di Sulawesi Selatan. Adapun bagian kedua yaitu tujuan. Pertama, tujuan kami memberikan informasi mengenai tempat destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Yang kedua, menampilkan grafik presentasi wisatawan terkhusus di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, menayangkan video-video yang berkaitan dengan destinasi wisata. Dan yang keempat, memudahkan calon wisatawan menerima informasi destinasi wisata. Adapun bagian ketiga adalah manfaat. Manfaat dari kami membuat website ini untuk memberikan informasi mengenai tempat destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Yang kedua, untuk menampilkan grafik presentasi wisatawan terkhusus di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, untuk menayangkan video-video yang berkaitan dengan destinasi wisata. Dan yang keempat, untuk memudahkan calon wisatawan menerima informasi destinasi wisata. Ini merupakan contoh-contoh destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan seperti Tanjung Bira, Bantimurung, Pulau Samalona, Pantai Losari, dan Pulau Gusung. Lalu bagian keempat kami akan menampilkan mockup dari website yang kami buat yang akan dijelaskan oleh teman saya Awaludin Rauf. Kepada Awaludin Rauf saya persilahkan. Oke, terima kasih. Langsung saja di sini kita memperoleh template yang berjudul Destinasi Wisata Sulawesi Selatan. Pada tampilan awal itu, pada home itu terdapat informasi mengenai jumlah gunung, pantai maupun pulau. Di mana gunung itu berjumlah 54, pantai 90, sedangkan pulau itu berjumlah 311. Nah, di sini pula kita dapat melihat grafik tentang wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Selatan. Nah, di sini ada beberapa tempat wisata di Sulawesi Selatan yang sedang gemar-gemarnya dikunjungi. Yang pertama itu Pantai Losari, yang kedua Taman Nasional Bantimurung, yang ketiga itu Pantai Tanjung Bira, dan yang terakhir itu Malino. Mungkin ada tempat lain yang masih belum ditampilkan di sini. Nah,
Di Sulawesi Selatan itu sendiri, di mana sudah dijelaskan tadi, memiliki letak geografis terdiri dari gunungnya itu 54, pantai 90, dan pulaunya itu 311. Nah, di sini itu terdapat akun. Akun ini terdiri dari login dan register. Nah, tampilan login itu seperti ini. Di sini itu kita dimintai nama dan paspor. Nah, selanjutnya itu pada akun juga terdapat register. Register ini kita dimintai nama, email, password, dan konfirmasi password. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu terdapat data. Nah, di mana data ini berupa informasi tentang wisata-wisata apa yang dapat kita kunjungi, baik berupa tempat, alamat, maupun nantinya berupa informasi-informasi berkaitan tentang wisata itu. Nah, di sini tuh terdapat 3, kita kelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama wisata pegunungan, yang kedua wisata pantai, dan yang ketiga wisata kepulauan. Nah, di sini tuh terdapat tabel, di mana tabel ini nantinya berupa informasi mengenai tempat, alamat, dan nantinya juga di sini akan kita tampilkan Google Maps untuk memudahkan buat masyarakat mengakses tempat tersebut nantinya. Nah, selanjutnya itu terdapat media. Media ini berupa gambar buat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luas berkaitan tentang pegunungan, pantai, dan pulau. Nah, dapat kita lihat di sini pada image gallery itu. Di sini saya membuka image galeri pegunungan dan terdapat beberapa gambar di dalamnya yang telah kita modifikasi. Begitu pula dengan pantai. Nah, terdapat gambar seperti ini. Nah, selanjutnya itu terdapat pulau. Nah, seperti ini. Dapat kita lihat di sini ada pulau, dan di sini juga kita dapat melihat momen-momen orang yang pernah berkunjung ke sana. Nah, seperti ini. Selanjutnya itu yang terakhir adalah Maps. Maps ini nantinya akan kita gunakan untuk membantu atau memudahkan masyarakat luas supaya tidak susah lagi untuk mencari tempat atau lokasi destinasi wisata itu. Nah, di sini tuh terdapat logo KNA, di mana KNA ini maksudnya itu adalah Konita dan saya sendiri awal, dan pada web kita itu terdapat juga logo KNA seperti ini. Nah, yang dari atas ini. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang template yang kami buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Awaluddin Rauf. Sebelum mengakhiri presentasi dari kami, saya akan memberikan sebuah quotes dari John Muir yang berisi, dalam setiap perjalanan dengan alam, seseorang menerima jauh lebih banyak dari apa yang dia cari. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.